Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Baik, ucap King Ruo terbata-bata. Namun saat mereka akan bergerak, tiba-tiba ledakan energi muncul dari puncak gunung, bersamaan dengan munculnya 10 kultivator Dewa Surga, dan seorang kultivator Dewa Langit Puncak. Dalam 3 helaan nafas, kelompok yang muncul di puncak gunung angin selatan itu muncul di hadapan King Ruo dan Mogui Tufu. Ayah, ucap King Ruo panik, tenanglah, mereka hanya semut di hadapanku. Jawab Mogui Tufu menatap rombongan itu dengan dingin. Kalian semua berhati-hatilah. Dia adalah kultivator Dewa Surga tingkat puncak. King Ruo berbicara pada kelompok tersebut melalui telepati. Baik penguasa, jawab mereka. Sus, 3 makhluk raksasa setinggi 5 meter dengan kepala seperti kerbau, yang merupakan hewan tingkat Raja Dewa menatap Lin Ran dan rombongannya dengan niat membunuh yang sangat kuat. Kerbau iblis tanduk emas. King Ruo membatin. Lin Ran, segera serang dan alihkan perhatiannya, ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Semut, kalian telah berhadapan dengan orang yang salah. Jadi terimalah kematian kalian, teriak Mogui Tufu. Aktifkan formasi, teriak Lin Ran memberi perintah. Ledakan aura penindasan menggetarkan tempat itu. Sus, mereka saling bergerak menyerang. Duar, ledakan dahsyat bergema dengan keras saat serangan mereka beradu. 3 kerbau iblis tanduk emas yang tiba-tiba muncul itu langsung bertarung melawan Lin Ran dan rombongannya dengan ganas. Ternyata mereka benar-benar telah mempersiapkan diri, ucap Mogui Tufu. Maksud ayah? Tanya King Ruo. Senjata yang mereka gunakan adalah senjata tingkat Dewa Surga. Aku tidak yakin dari mana kelompok ini, tapi aku yakin mereka adalah kelompok yang memiliki latar belakang yang sangat kuat, jawab Mogui Tufu sambil mengamati pertempuran tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, menggetarkan tempat itu. King Ruo yang merupakan kultivator dengan kultivasi paling rendah, dia pura-pura terlempar hingga puluhan meter saat gelombang ledakan itu menghantam tubuhnya. Kesempatan itu langsung dia gunakan untuk mengeluarkan Yuan Bai, Yuan Hei dan Wugui dari dalam dunia jiwanya. Sus, ketiga makhluk itu muncul lalu menyerang 3 kerbau iblis tanduk emas tersebut. Sekarang, teriak Lin Ran mengalihkan serangan mereka meninggalkan 3 kerbau iblis tanduk emas. Mereka mengalihkan serangan bergerak menyerang Mogui Tufu. Kalian sungguh naif. Kalian akan merasakan kekuatanku yang sesungguhnya, teriak Mogui Tufu marah. Sus, ledakan aura yang sangat kuat dari tubuhnya menyapu tempat itu. Lin Ran, Nuli Yang, bersama ke-9 lainnya membentuk formasi serangan dengan teknik yang telah diajarkan oleh King Ruo sebelumnya. Mereka bahu-membahu bekerja sama melepaskan berbagai jenis serangan, bermaksud menguras kekuatan Mogui Tufu. Duar, serangan tapak hitam yang dilepaskan oleh Mogui Tufu beradu dengan tebasan pedang yang dilepaskan oleh Lin Ran dan rombongannya. Terus serang dan kuras kekuatannya. King Ruo memberi perintah melalui telepati. Kawasan lembah gunung angin selatan yang sebelumnya tenang dan damai kini benar-benar menjadi medan pertempuran yang sangat mengerikan. Ledakan pukulan terus bergema dan menghancurkan apa saja hingga membentuk kawah-kawah raksasa di sekitar wilayah tersebut. 2 prajurit elit yang ditugaskan oleh Mogui Tufu untuk mengawasi King Ruo terlihat begitu bingung. Sebagai kultivator Dewa Langit, berada di antara pertempuran para kultivator Dewa Surga dan binatang buas tingkat Raja Dewa, benar-benar membuat mereka tidak berdaya. Dengan seluruh kekuatannya, mereka hanya bisa bersembunyi dan melindungi diri. Semakin lama, pertarungan itu semakin mengerikan, terutama para hewan buas yang mulai mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk membunuh lawannya dengan cepat. Di tempat lain,
Mogui Tufu terlihat berada di atas angin, dirinya bahkan dapat melukai Nuliyang dan Lin Song. Tidak hanya itu, dia juga membuat formasi serangan Lin Ran dan rombongannya sedikit kacau. Sangat kuat, dan teknik bertarungnya juga sangat luar biasa, King Ruo membatin. Sus, Nuliyang dan Lin Song kembali menyerang sambil menelan beberapa butir pil pemulihan. Semakin lama, serangan Lin Ran dan rombongannya semakin brutal dan ganas. Mogui Tufu yang terus-menerus menggunakan kekuatan puncaknya mulai kelelahan, bahkan mulai terlihat frustasi, karena setiap serangan yang dilepaskannya dapat diantisipasi oleh Lin Ran dan rombongannya dengan mudah. Bajingan, mereka benar-benar terlatih. Dia membatin sambil terus melepaskan serangan. Lin Ran dan rombongannya terus bergerak ke berbagai arah, mengepung dan melepaskan tebasan pedang dari jarak jauh, sehingga membuat Mogui Tufu tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan tenaganya. Perisai dan pedang hitam yang merupakan senjata tingkat Dewa Surga, muncul menahan serangan yang dilepaskan oleh Lin Ran dan rombongannya. Tidak jauh dari tempat itu, King Ruo terus memperhatikan pertempuran tersebut dengan sedikit gelisah, dan terlihat berpura-pura kesakitan. Strategi King Ruo memancing Mogui Tufu untuk keluar dari kota Dankeng agar tidak berhadapan langsung dengan hewan pelindung kekaisaran cukup berhasil, tetapi dirinya tidak menyangka jika Mogui Tufu akan membawa hewan pelindung lainnya, bahkan mampu mengimbangi serangan Lin Ran dan rombongannya. Ini pasti akan sangat sulit jika kekacauan terjadi di ibu kota. King Ruo membatin. Duar, gelombang ledakan dahsyat melemparnya dengan keras hingga menghantam pohon. King Ruo batuk darah dan pura-pura roboh. Teriak Mogui Tufu menghindari serangan yang dilepaskan oleh Lin Ran, bergerak menghampiri King Ruo dengan kecepatan puncaknya untuk meraih tubuh tersebut. Dalam jarak 1 meter, tiba-tiba King Ruo melepaskan tembakan pedang Sue Luo. 7 pedang berwarna biru keemasan dengan lilitan petir kehitaman muncul menyambut kedatangan Mogui Tufu yang ingin meraih tubuhnya. Apa? Ucap Mogui Tufu panik dan terkejut. Dengan jarak yang begitu dekat, Mogui Tufu benar-benar tidak dapat menghindari serangan tersebut. Dia hanya bisa mengedarkan kekuatan pertahanannya dan menerima serangan tersebut. Duar, ledakan dahsyat yang sangat mengerikan bergema dengan sangat keras. Mogui Tufu terlempar hingga puluhan meter. Darah segar menyembur dari mulutnya dengan tangan kanan terpotong. Sangat kuat, bahkan serangan pedangnya hampir menghancurkan tubuhku. Jika tidak menggunakan armor iblis dasar neraka, mungkin aku sudah terbunuh. Mogui Tufu membatin, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Ketujuh pedang Sue Luo terus bergerak dan menyerangnya. Bajingan bangsat, siapa kau? Teriaknya murka menatap King Ruo dengan penuh kebencian dan kemarahan, sambil menangkis serangan ketujuh pedang Sue Luo yang terus menyerangnya dari berbagai arah. Apa? Ucap dua prajurit elit yang terus memperhatikan pertarungan tersebut juga begitu terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa sang pangeran yang terlihat lemah tersebut ternyata orang lain yang sedang menyamar. Tanpa menjawab, King Ruo langsung meminta Lin Ran untuk terus menyerang dan menyegel tempat itu. Duar, ledakan dahsyat terus bergema mengguncang tempat itu, hingga membentuk beberapa kawah raksasa. Bajingan manusia langit keparat, siapa kau sebenarnya? Teriak Mogui Tufu murka. Dia kehilangan satu tangan dengan tubuh yang terluka, membuatnya sedikit melemah, terlebih lagi serangan tersebut bahkan tidak memberi kesempatan padanya untuk menghela nafas. Aku adalah musuhmu, jawab King Ruo dengan seringai dingin sambil terus melepaskan serangan pedang Sue Luo. Ternyata dia adalah pemimpin kelompok ini. Bangsat, tidak ada cara lain, aku harus membunuhnya dengan cepat, Mogui Tufu bergumam dalam hati. Tubuhnya bertransformasi menjadi kalajengking raksasa berekor 9, dengan ledakan hewan tingkat Raja Dewa bergulir dari tubuhnya. Lin Ran dan rombongannya yang tidak menyangka dengan teknik tersebut begitu terkejut. Penguasa, ucap mereka, terus serang, jawab King Ruo. Pedang Sue Luo terus bergerak menyerangnya.
Pertarungan itu semakin mencekam, bahkan prajurit elit dan Yan Xiaoer yang bersembunyi di kawasan itu merasakan penindasan yang begitu luar biasa. Walaupun demikian, di tempat pertempuran, King Ruo dan rombongannya terus bergerak ke berbagai arah. Mereka bekerja sama menyerang Mogui Tufu. Terus serang, teknik transformasi ini tidak akan bertahan lama, ucap King Ruo. Mogui Tufu yang telah berubah menjadi kalajengking berekor 9 tersebut, terus bergerak menyerang King Ruo tanpa menghiraukan rasa sakit. Menurutnya, dengan membunuh King Ruo dirinya dapat membalikan keadaan, terutama melemahkan mental pertarungan Lin Ran dan rombongannya. Duar, tebasan pedang Lin Ran menghantam tubuhnya dari belakang, dan memotong ekornya. Raungannya kesakitan dengan menyemburkan cairan hitam dari luka tersebut. Bagaimana mungkin, apa yang terjadi? Batinnya kebingungan saat merasakan waktu yang tiba-tiba berhenti sejenak, sambil berdiri dengan cepat dan menangkis serangan susulan yang terus berdatangan menghantam tubuhnya. Sial, teknik pengendali waktu benar-benar tidak efektif, hanya bisa menghentikan waktu 2 detik saja. King Ruo membatin. Sus, 3 pisau berwarna hitam kebiruan muncul. Slung, waktu berhenti selama 2 detik bersamaan dengan melesatnya ketiga pisau itu. Sus, pisau tersebut melesat dengan kecepatan tinggi, menghantam dada dan mata kanannya. Sus, waktu kembali normal. Apa? Bajingan ini memiliki jurus pengendali waktu. Mogui Tufu membatin sambil bergerak menjauh dari King Ruo. Setelah bergerak sejauh 10 meter, tiba-tiba Mogui Tufu merasakan sedikit kebas dan panas pada tubuhnya. Bajingan ini memiliki banyak trik. Ternyata pisau hitam kebiruan itu adalah pisau racun, gumamnya sambil menatap King Ruo dengan kesal. King Ruo terus bergerak memperhatikan Mogui Tufu yang ternyata baik-baik saja. Tidak heran jika dia juga kebal terhadap racun karena dia juga memiliki racun. King Ruo membatin. Dari jauh, Yan Xiaoer yang bersembunyi di balik perisai mantra perlindungan ilusi dikejutkan oleh Li Hui yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Jenderal, bagaimana? Diam dan amati, ucapnya sambil menyaksikan pertempuran yang sangat kacau itu dengan menggelengkan kepala. Sangat kuat. Bahkan dengan teknik transformasi dia masih menggunakan artefak untuk melindungi tubuhnya. Satu-satunya cara mengalahkannya adalah dengan menghancurkan artefak tersebut, ucap King Ruo sambil mengeluarkan suling giok hijau, senjata pusaka yang diperoleh dari rumah lelang di Pulau Nanren sebelumnya. Lindungi kekuatan jiwa kalian. King Ruo berbicara pada Lin Ran dan rombongannya sambil mengarahkan suling itu pada bibirnya. Ning, lengkingan suara suling giok hijau menusuk gendang telinga Mogui Tufu dan mengganggu konsentrasinya. Duar, tebasan pedang Lin Ran dan rombongannya menghantam armor yang melindungi tubuh transformasinya dengan telak. Perisai berwarna hitam kegelapan tersebut mulai retak. Apa? Serangan jiwa. Ah, bajingan kecil ini ternyata memiliki banyak pusaka tingkat tinggi. Gumamnya dengan sedikit kebingungan karena tempat tersebut telah tersegel, bahkan dirinya telah terkurung di dalam kubah jaring laba-laba raksasa. Ning, suling itu sekali lagi bergema dan membuyarkan serangannya. Duar, ledakan dahsyat sekali lagi bergema dengan tebasan pedang yang benar-benar telah menghancurkan perisai yang melindungi tubuhnya. Armor itu hancur bersamaan dengan terlemparnya Mogui Tufu hingga menghantam dinding kubah laba-laba raksasa, bersamaan dengan hilangnya teknik transformasi tersebut. Sus, King Ruo bergerak dengan kecepatan puncaknya, dia mengerahkan seluruh kekuatan pada tangan kanannya yang terlilit petir hitam keemasan. Duar, ledakan dahsyat bergema bersamaan dengan terbentuknya kawah raksasa. Ah! Mogui Tufu tergeletak lemah dalam tubuh bersimbah darah. Teriaknya mencoba untuk bertransformasi sekali lagi. Sus, King Ruo sekali lagi menyerangnya dengan melepaskan pukulan tapak emas naga ilahi menghantam jantungnya. Duar, transformasi tersebut gagal bersamaan dengan tubuh yang tergeletak bersimbah darah. Sus, rantai hitam raksasa muncul dan mengikat tubuh itu bersamaan dengan puluhan bola kristal dengan kekuatan petir menghantam tubuhnya. Ah, tidak, teriaknya murka.
Dengan tubuh kehilangan tenaga dan kekuatan setelah menerima serangan terus-menerus, terlebih lagi dengan ikatan rantai hitam raksasa, Mogui Tufu benar-benar tidak berdaya saat racun roh akar jiwa tersebut mulai menyerang lautan dantian dan merontokkan kekuatan jiwanya. Sus, rantai emas dengan lilitan petir muncul menjerat tubuhnya. Tanpa menunggu lama, King Ruo langsung melempar tubuhnya ke dalam dunia jiwanya. Di tempat lain, Lin Ran dan rombongannya yang melihat Mogui Tufu telah dikalahkan segera mengalihkan serangannya pada ketiga kerbau iblis tanduk emas yang telah menghajar Yuan Bai, Yuan Hei dan Mogui. King Ruo keluar dari kawah raksasa tersebut menatap pertempuran yang masih terus berlanjut itu. Sangat kuat, King Ruo membatin saat melihat ketiga pelayannya yang dibuat babak belur. "Penguasa, apa yang harus kita lakukan?" tanya Lin Ran. "Aku akan berusaha menyerang kekuatan jiwanya. Membunuhnya sangat mustahil, terlebih lagi dengan pasukan bantuan yang mungkin akan tiba," sambil menempelkan suling giok hijau pada bibirnya. Ning, suara suling itu bergema lembut. Tanpa menunda, Lin Ran dan rombongannya langsung melepaskan tebasan pedang pada ketiga makhluk yang sangat kuat tersebut. Duar. Seketika itu, makhluk itu terlempar hingga beberapa meter. Ning, sekali lagi suara suling tersebut bergema. Selas, sinar tebasan pedang muncul dari langit menghantam mereka dan mengirimnya terbang sekali lagi. "Lin Ran, aku hanya memiliki 2 kali kesempatan, setelah itu kalian semua kembalilah ke dalam dunia jiwa." Saat merasakan kehadiran aura yang sangat kuat terus bergerak mendekati tempat tersebut, King Ruo lalu meniup suling sebanyak 2 kali bersamaan dengan dentuman ledakan yang terus bersahutan. Ketiga kerbau iblis tanduk emas terlempar hingga ratusan meter. Gerbang dimensi dunia jiwa terbuka. Tanpa menunda, Lin Ran bersama rombongannya, Yuan Bai, Yuan Hei, dan Wugui yang babak belur tersebut langsung memasuki dunia jiwa King Ruo. King Ruo menggunakan kekuatan puncaknya terbang menuju gerbang teleportasi. "Di mana mereka?" ucap Mogui Nan sang adik Mogui Tufu. Dia muncul bersama para jenderal dan komandan dengan wajah murka. Yan Xiaoer dan Li Hui muncul, lalu mengaktifkan gerbang teleportasi tersebut. Tanpa berkata-kata, King Ruo memasuki pusaran angin hitam dan menghilang di dalamnya. Menggunakan kekuatan puncaknya, mereka terus bergerak di dalam lorong dimensi ruang dan waktu untuk segera tiba di gerbang teleportasi yang berada di tempat lain. Di lembah Gunung Angin Selatan. 10 detik setelah King Ruo pergi, Mogui Nan dan 4 hewan pelindung kekaisaran bersama puluhan jenderal dan komandan serta ratusan prajurit rahasia yang merupakan para kultivator dewa tingkat surga muncul di tempat itu. Mereka begitu terkejut saat melihat tempat itu telah menjadi sunyi, bahkan ketiga kerbau iblis bertanduk emas, yang merupakan hewan pelindung kekaisaran yang selalu menemani Mogui Tufu telah terluka parah. 2 prajurit elit yang bersembunyi di tempat itu muncul menghampiri mereka. "Menteri Mogui Nan," ucap mereka sambil berlutut hormat. "Prajurit, apa yang terjadi?" "Menteri, Yang Mulia Kaisar telah ditangkap," jawabnya dengan terbata-bata. "Bagaimana mungkin?" ucapnya dengan tatapan ragu. "Benar, kami bahkan dibuat babak belur oleh pasukan tersebut," ucap salah satu dari ketiga kerbau iblis bertanduk emas membenarkan pernyataan itu, sehingga membuat mereka semua terdiam. "Lalu kemana mereka sekarang?" Kedua prajurit tersebut menunjuk puncak Gunung Angin Selatan. Tanpa menunda, rombongan tersebut bergerak menuju puncak gunung itu. Pada saat tiba di puncak gunung, mereka begitu terkejut saat melihat gerbang teleportasi hitam ada di tempat itu. Ini, Mogui Nan dan rombongannya terdiam. "Ark, bajingan, siapa mereka ini sebenarnya?" teriak Mogui Nan murka sambil meninju tangannya. "Bajingan, mereka benar-benar telah mempersiapkan penyerangan ini dengan sangat cermat." Mereka akhirnya menyadari bahwa kekacauan yang terjadi di ibu kota merupakan bentuk pengalihan. "Prajurit, jelaskan padaku dengan rinci apa yang telah kalian lihat dalam pertarungan itu."
Kedua prajurit tersebut mulai menjelaskan apa yang mereka lihat dengan rinci. Mulai dari tugas mereka yang mengawasi King Ruo yang menyamar sebagai Mogui, kemunculan Mogui Tufu hingga pertempuran tersebut. "Oh tidak," ucap Mogui Nan lemah. "Menteri, apa yang harus kita lakukan?" tanya sang jenderal. "Perbaiki gerbang teleportasi ini. Kita harus menangkap mereka. Selain itu, kirim pesan pada pasukan yang berada di kota Heitolgu, karena kedua kera dan kura-kura hitam raksasa itu adalah hewan buas pelindung kota itu." "Baik Menteri," jawab para jenderal. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Kota Dankeng, Yin Sa, Si Beng dan Yin Yansu, beserta rombongannya ditangkap oleh pasukan elit kekaisaran setelah kekacauan itu berakhir, dengan tuduhan sebagai dalang dari kekacauan tersebut padahal mereka juga ikut berperang melawan ratusan hewan buas yang mengamuk itu. Kota Dankeng benar-benar mengalami kerugian yang begitu luar biasa. Tidak hanya kerusakan fisik, tetapi ribuan nyawa prajurit dan rakyat kota juga melayang. Walaupun demikian, mereka berhasil membasmi semua hewan buas tersebut. Pada saat mereka sedang berpikir keras untuk mencari jalan keluar dari tempat itu, tiba-tiba seorang jenderal memasuki ruangan dan membebaskan mereka. "Kekaisaran sangat memerlukan bantuan kalian, dan telah diputuskan bahwa kalian bukanlah pelaku dari kekacauan. Jenderal, jelaskan pada kami." "Yang mulia Kaisar ternyata telah dijebak oleh seseorang yang menyamar sebagai Pangeran Mogui," jawab sang jenderal. "Apa?" Yin Sa, Si Beng dan Yin Yansu terlihat begitu terkejut. Bagaimana mungkin?" "Menteri, Jenderal, ini adalah laporan langsung dari Menteri Mogui Nan yang saat ini sedang berada di Gunung Angin Selatan," ucap sang jenderal. Yin Sa, Si Beng dan Yin Yansu terdiam. Mereka terlihat sedang berpikir keras menyimpulkan kekacauan yang terjadi saat itu dan keterlibatan King Ruo yang menyamar sebagai Mogui. "Oh tidak, jangan-jangan kelompok itu juga yang telah menangkap Pangeran Mogui Ying. Jika Yang Mulia Kaisar saja dikalahkan, lalu bagaimana dengan mereka?" Yin Yansu menegang. Berdasarkan laporan Menteri Mogui Nan, kelompok tersebut bahkan mengalahkan kerbau iblis tanduk emas yang melindungi Yang Mulia Kaisar. "Tidak ada waktu, kita harus membantu Menteri Mogui Nan mengejar para penjahat itu. Mari kumpulkan kekuatan dari setiap klan, dan rahasiakan kekacauan ini. Jika tidak kota Dankeng, bahkan Kekaisaran Iblis Selatan akan menjadi lebih kacau," ucap Yin Yansu sambil bergegas meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo bersama rombongannya terus bergerak melintasi gerbang teleportasi dari gunung ke gunung yang lain. Dari 9 gerbang teleportasi yang telah mereka ciptakan, mereka sudah melewati 4 gerbang lainnya. Di dalam lorong dimensi, King Ruo, Yan Xiaoer, Tang Yin dan Li Hui, Sun Bai dan Jiang Lu terus bergerak dengan wajah khawatir. Walaupun demikian, mereka berusaha untuk tetap tenang. Saat tiba di gerbang teleportasi Gunung Pasir Iblis, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran beberapa prajurit yang sepertinya telah mengintai tempat tersebut. "Sepertinya mereka telah mengetahui jalur pelarian kita atau ini hanya kebetulan," ucap King Ruo. "Jenderal, apa yang harus kita lakukan?" tanya Yan Xiaoer. "Untuk menghindari perhatian yang lebih besar, sebaiknya kita menghindari pertarungan dengan mereka. Selain itu, aku ingin memulihkan diri, kita akan beristirahat dan bersembunyi di kota Gou," jawab King Ruo yang masih kesal pada Yan Xiaoer dan Li Hui. "Baik Jenderal," ucap mereka sambil bergegas menghindari keberadaan prajurit yang sedang bergerak mendekati mereka. Di Gunung Angin Selatan, Mogui Nan dan rombongannya yang telah menghadirkan puluhan ahli mantra formasi, mereka berhasil membalik arus gerbang teleportasi hitam dan memperbaikinya. "Cepat bergerak," teriaknya sambil meminta beberapa prajurit memasuki gerbang teleportasi tersebut. Sus, mereka menghilang di balik mantra formasi tersebut. Dari dalam lorong dimensi, para prajurit itu melaporkan bahwa lorong aman dan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa menunda, Mogui Nan lalu membawa semua rombongannya memasuki gerbang teleportasi tersebut. 2 menit kemudian, Yin Yansu,
Si Beng dan Yin Sa beserta 20 kultivator Dewa Surga dan 2 hewan buas tingkat Raja Dewa muncul di tempat itu. Menteri, Jenderal, Menteri Moguinan bersama rombongan yang baru saja memasuki gerbang teleportasi ini, ucap seorang prajurit yang berjaga di tempat itu melaporkan. Tanpa menunda, Yin Yansu lalu membawa seluruh rombongannya memasuki gerbang teleportasi tersebut. Di tempat lain, Moguinan tiba di Gunung Api Hitam yang merupakan gerbang teleportasi ketiga. Dengan segera para ahli mantra formasi yang ikut bersama dalam kelompok tersebut memperbaiki gerbang teleportasi tersebut. Dalam waktu singkat, para ahli itu dapat memperbaiki gerbang tersebut. Beberapa prajurit dengan tubuh terikat rantai hitam memasuki gerbang. 3 menit kemudian, mereka kembali mengirim pesan dan meminta segera ditarik keluar dari lorong dimensi ruang dan waktu tersebut. Para prajurit itu muncul dengan wajah pucat pasi dan nafas tersengal-sengal. Menteri, mereka memasang berbagai jenis jebakan dan yang lebih parahnya lagi, lorong itu telah dipenuhi gas racun hati monyet yang mereka gunakan untuk membuat hewan buas menggila di ibu kota sebelumnya. Bajingan, mereka benar-benar cerdik, ucap Moguinan meninju tangannya. Menteri, apa yang harus kita lakukan? Moguinan terdiam sesaat. Kirim pesan pada para pemimpin kota yang menuju wilayah barat untuk memeriksa setiap gunung terpencil yang ada di kota mereka, ucap Moguinan. Baik, jawab mereka. Menteri, lalu apa yang akan kita lakukan? Sambil menunggu informasi dari para pemimpin kota, tim ahli mantra formasi, kalian siapkan gerbang teleportasi yang akan diarahkan pada gunung yang dimaksud. Baik, jawab mereka. Di tempat lain, kota Gou. Menjelang malam, King Ruo beserta rombongannya tiba di kota Gou. Sambil memasuki kota itu, King Ruo juga meminta kelompoknya yang berjaga di setiap gerbang teleportasi untuk lebih berhati-hati. Untuk menghindari kecurigaan, King Ruo dan kelompoknya memisahkan diri dan beristirahat di tempat penginapan yang berbeda. Di dalam kamar, King Ruo menyegel tempat tersebut dengan mantra formasi tingkat tinggi dan mengeluarkan Tau-Tau untuk berjaga, sedangkan dirinya langsung memasuki dunia jiwanya. King Ruo muncul di aula kultivasi dengan nafas terengah-engah. Penguasa, ucap Zin dan Zan panik. Segel kembali suling giok hijau ini, ucap King Ruo sambil menyerahkan suling itu pada kedua pelayan tersebut. Setelah Zin dan Zan pergi, King Ruo langsung memulihkan diri dengan menabur jutaan kristal jiwa dan mulai menyerapnya. Menggunakan suling giok hijau dalam pertempuran sebelumnya benar-benar menguras kekuatannya, terlebih lagi saat dirinya menggunakan kekuatan itu untuk menyerang kerbau iblis tanduk emas. King Ling muncul sambil menaburkan jutaan kristal jiwa. Kekuatan jiwa kakak Ruo cukup kacau, batinnya menggelengkan kepalanya. Di hadapannya, King Ruo yang merasakan kehadiran King Ling dengan tenang terus menyerap jutaan kristal jiwa tersebut. Di tempat lain, dunia jiwa King Ruo, Istana Naga Emas. Pagi hari, Lin Ran dan rombongannya juga sedang berusaha memulihkan kekuatan, mengantisipasi apabila diperlukan oleh King Ruo dengan tiba-tiba. Tidak jauh dari mereka, Yuan Bai, Yuan Hei dan Wu Gui juga ikut memulihkan diri dengan paksa, terlebih lagi saat mereka menjadi bulan-bulanan kerbau iblis tanduk emas. Di tempat lain dunia jiwa King Ruo, penjara barat. Sepanjang waktu Mo Gui Tufu terdiam, sambil menatap Mo Gui Ying dan Mo Gui Yi yang juga berada di dalam ruangan itu dengan tajam. Kedua putranya itu bahkan tidak berani berkata-kata, terlebih lagi Mo Gui Mao yang hanya bisa terduduk dengan kepala tertunduk. Tidak lama kemudian, Tu Hai dan Jin Han muncul sambil mengantarkan buah-buahan biasa yang tidak memiliki kekuatan spiritual. Cepat makan, ucap Tu Hai dingin. Tanpa menunda, Mo Gui Mao, Mo Gui Yi dan Mo Gui Ying meraih makanan itu dan langsung memakannya, tanpa memperhatikan tatapan Mo Gui Tufu yang menatap mereka dengan kemarahan. Kalian benar-benar sudah seperti anjing. Satu kata saja sudah membuat kalian yang liar menjadi jinak. Kau juga, cepat makan. Hardik Husan. Mo Gui Tufu tertawa menatap Husan dan Tu Hai dengan sinis. Siapakah
plak, tamparan keras menghentikan kata-katanya. Kau, plak, plak, tamparan keras kembali bergema. Jika kau tidak mau makan, aku akan melaporkannya pada penguasa, teriak Husan. Ayah, mohon makan saja, ucap Moguiyi dan Moguying memohon. Kalian, ayah, penguasa yang mereka maksud adalah sosok yang lebih kejam dari ras iblis. Kita saat ini ada di dunia jiwanya, dan kita tidak akan bisa melawan, apalagi keluar, bahkan tidak ada orang yang akan dapat menyelamatkan kita, ucap Moguying menjelaskan. Ayah, mohon dimakan saja. Lagi pula makanan ini tidak beracun, ucap Moguying memohon. Yang mulia, yang dikatakan Yi-Er dan Ying-Er itu benar. Aku telah melihat dan merasakan kekejamannya itu, ucap Mogui mau ikut menjelaskan. Mogui Tufu terdiam menatap Mogui dan Moguying yang terus memaksanya dengan kesal. Dasar anjing, aku tidak pernah memasukkan benda asing ke dalam mulutku, ucapnya sambil menatap Husan dan Tu Hai dengan tegas. Tidak masalah, tunggu saja penguasa tiba, dan kau akan berurusan dengannya, ucap Tu Hai lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Husan dan Tu Hai pergi, Mogui Tufu berdiri dari tempat duduknya dan menampar Mogui dan Moguying dengan keras. Kalian berdua sangat mengecewakan, teriaknya geram. Ayah, kami semua siap mati, tetapi kematian adalah hal yang sangat sulit kita dapatkan di tempat ini. Moguying berbicara lalu menjelaskan semua hal yang mereka lewati dengan rinci. Mulai saat dirinya tiba di kota Ji, pertarungan di Gunung Mudio, hingga berada di dalam dunia jiwa tersebut. Yi-Er, lalu bagaimana dengan dirimu? Tanya Mogui Tufu. Mogui lalu menjelaskan hal yang dia alami dengan rinci. Mulai dari pertemuannya dengan Yinsa dan rombongannya, hingga dirinya ditangkap di dalam kamarnya sendiri. Ayah, dia sangat kuat, dan aku adalah semut di hadapannya, ucapnya menggelengkan kepala dengan lemah. Mogui Tufu terdiam. Aku sendiri telah dikalahkan, lalu bagaimana dengan putraku yang hanya kultivator tingkat rendah? Sangat ahli dalam bersiasat, Mogui Tufu membatin dan menggelengkan kepala. Mogui Tufu menyadari semua yang telah dilewatinya adalah sebuah jebakan yang dibuat dengan rinci. Kota dan Keng mungkin hanya tinggal kenangan, ucapnya pelan. Maksud ayah? Tanya Moguying. Saat aku sedang bertempur di lembah Gunung Angin Selatan, Kota dan Keng juga diserang oleh ratusan hewan buas tingkat dewa surga, jawabnya menjelaskan. Ayah, mengapa manusia langit ini begitu membenci kita? Tanya Moguying bingung. Itu karena ayahmu yang tinggi hati dan menganggap rendah orang lain, ucap King Ruo tiba-tiba yang telah selesai memulihkan diri, muncul di dalam ruangan itu. Kau, teriak Mogui Tufu terkejut dan murka. Mogui Tufu, jaga sikapmu, bentak King Ruo dengan tatapan dingin. Melihat kedatangan King Ruo, Moguying dan Mogui Mao langsung berlutut dengan hormat, dan mereka semakin ketakutan ketika melihat reaksi dari Mogui Tufu. Selas kilatan cahaya muncul menebas tangan kanan Mogui Tufu. Ah, teriakan kesakitan bersamaan dengan darah segar menyembur keluar dari tangannya yang buntung. Itu adalah kali kedua tangannya terpotong. Dalam pertarungannya di lembah Gunung Angin Selatan, tangannya juga terpotong tetapi dapat dia pulihkan, tetapi kini menjadi hal yang berbeda saat dirinya telah kehilangan kultivasi. King Ruo dengan santai meraih cincin penyimpanan dari tangan yang telah terpotong tersebut, dan memeriksa isinya. Benar-benar seorang kaisar yang kaya, ucapnya sambil tersenyum dingin tanpa menghiraukan Mogui Tufu yang terlihat kesakitan. Moguying dan yang lainnya bahkan tidak berani bergerak sedikitpun. Mogui Tufu, kamu tentu sudah tahu tujuan kedatanganku ke dunia ini, ucap King Ruo dengan seringai dingin. Mogui Tufu terdiam menatap kedua putranya dan Mogui Mao yang terlihat begitu ketakutan dengan lekat. Mogui Tufu, mereka semua adalah korban dari keangkuhanmu, lalu apakah kamu masih ingin merahasiakannya pada mereka? Ucap King Ruo dengan nada dingin. Mogui Tufu terdiam tanpa berkata sepatah kata pun. King Ruo lalu menghampiri Mogui Tufu dan mencengkram lehernya. Sus, rantai jiwa yang melilit tubuh Mogui Tufu bereaksi,
dan mulai menyerap informasi dan pengetahuan darinya. Tidak lama kemudian King Ruo lalu melepas cengkramannya. Jujur kuakui, kamu memang sangat kuat, tapi... King Ruo tiba-tiba menjeda kata-katanya lalu meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Tubuhnya keluar dari dunia jiwa dan muncul di dalam kamar penginapan. Tahu-tahu, kembalilah, ucap King Ruo sambil membuka dimensi dunia jiwa. Dalam 3 helaan nafas, 4 sosok dengan aura yang sangat kuat mendekati pintu kamar. Tuan, ucap pelayan yang datang bersama kelompok tersebut memanggil King Ruo. Ya, sebentar, jawab King Ruo sambil membuka pintu kamar. Saat King Ruo membuka pintu, 3 sosok yang ikut bersama pelayan itu langsung menunjukkan lencana klan Yin. Tuan, tunjukkan kekuatan darah dan identitas Anda, ucap salah satu dari mereka. Dengan tenang, King Ruo mengeluarkan lencana perak klan Si yang dia ambil dari cincin penyimpanan Si Pian, tetua klan Si dari kota Liba, yang menghambakan diri menjadi pelayannya. Baik, terima kasih, ucap ketiga kultivator tersebut lalu meninggalkan ruangan itu. Komandan, ucap King Ruo ragu. Iya tuan, ada apa? Ucap salah satu dari mereka. Tidak komandan, saya hanya ingin tahu apa yang terjadi, tanya King Ruo. Sang komandan dan kedua prajuritnya saling berpandangan lalu menatap King Ruo. Ini hanyalah pemeriksaan rutin, ucap sang komandan. Baik komandan, jawab King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. Saat kelompok tersebut pergi cukup jauh, King Ruo lalu mengirim pesan pada Yan Xiaoer dan rombongannya bahwa akan ada pemeriksaan dan meminta mereka untuk tetap tenang. King Ruo lalu memasuki kamarnya dan duduk dengan tenang sambil memikirkan strategi yang akan dia lakukan. Apakah mereka telah mengetahui jalur yang telah dibuat sebelumnya? Ini sangat aneh karena komandan pasukan dari ibu kota sudah berada di tempat ini, King Ruo membatin. Setelah berpikir cukup lama, King Ruo lalu mengirim pesan dan meminta Yan Xiaoer beserta rombongannya bergerak meninggalkan kota Gou menuju lembah panah iblis yang berada di selatan kota. Setelah mengirim pesan pada kelompoknya, King Ruo lalu bergerak menuju Gunung Pasir Iblis untuk memeriksa tempat itu. Di dalam dunia jiwa penjara barat, Mogui Tufu menjelaskan kemunculan King Ruo pada kedua putranya dan Mogui Mao. Ying'er, aku memiliki sebuah kelompok rahasia yang dinamakan dengan penakluk para dewa, dan aku terlalu naif, ucapnya mendesah pelan. Aku mengira dengan kekuasaan dan kekuatan yang kumiliki, aku dapat menaklukkan mereka, ternyata aku salah. Apa alasan ayahanda melakukan hal itu? Tanya Mogui. Aku ingin membangun kekuatan ras kita dan mencari keberadaan sosok yang dapat menghancurkan para dewa. Banyak alasan yang mendasari aku melakukan hal ini. Pertama, ras iblis dan ras dewa memang selalu bertentangan. Selain itu, ras dewa selalu menikmati kemewahan sedangkan ras kita menikmati kekacauan. Jika aku dapat membangun kekuatan ras kita di dunia itu, kesempatan kita untuk mengalahkan para dewa semakin besar. Maksud ayah, dalam literasi kuno yang aku temukan di dalam perpustakaan kekaisaran, ada sosok yang dapat mengalahkan kekuasaan para dewa yang disebut dengan Sendiren, tetapi aku justru salah tempat. Salah tempat, maksud ayah, tempat manusia langit itu tinggal disebut dengan benua teratai biru. Selain itu, ada 2 benua lainnya, yaitu benua teratai hitam dan benua teratai merah, dan ketiga benua itu disebut dengan daratan tengah, yang merupakan dunia kultivator. Dunia yang kaya dengan aura spiritual yang langsung dari langit dan bumi. Dan tempat itu bukanlah negeri langit yang sesungguhnya, karena ada negeri langit yang lebih kuat yang disebut dengan daratan ilahi atau surga, ucap Mogui Tufu menjelaskan. Apakah mereka juga menggunakan emas dan logam sebagai alat pembayaran sama seperti dunia manusia yang sering kita kunjungi itu? Tanya Mogui Ying. Mogui Tufu menggelengkan kepala. Mereka menggunakan kristal jiwa, yang bentuknya hampir sama dengan kristal langit yang kita gunakan. Tidak salah jika kita menyebutnya manusia langit, karena keberadaan benua teratai biru memang sangat kuat bahkan hampir menyerupai daratan ilahi itu sendiri. Selain itu keberadaan dunia mereka juga berada di atas dunia kita.
Wajar saja jika kita terkecoh, karena kita juga menemui bumi manusia yang menggunakan emas dan logam sebagai alat pembayarannya, bumi manusia yang lemah, yang bahkan tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual seperti manusia yang ada di daratan tengah, ucap Mogui Mao. Jadi selama ini kita ditipu oleh para leluhur. Itu tidak benar, karena benua teratai biru itu adalah alam setengah dewa, ucap Mogui Tufu. Anda benar Kaisar, ucap Husan yang tiba-tiba muncul di tempat itu mengejutkan mereka. Ternyata Kaisar Mogui Tufu memiliki pengetahuan yang sangat luas. Perlu kalian ketahui bahwa penguasa kami adalah orang yang berasal dari daratan ilahi itu sendiri. Alasannya datang ke dunia neraka kuno ini karena misimu untuk menginvasi daratan tengah telah diketahui. Selain itu, putra keduanya adalah sosok yang Anda cari. Mogui Tufu dan rombongannya begitu terkejut. Jika penguasa kami orang biasa, mana mungkin dia dapat mengalahkan kalian? Satu hal yang membuatnya sangat murka dan membenci kalian adalah tindakan kalian yang ingin merusak dunia yang dia lindungi dengan keras, ucap Husan sambil mengambil buah-buahan yang telah diberikan sebelumnya lalu meninggalkan mereka begitu saja. Aku terlalu naif, ucap Mogui Tufu menggelengkan kepalanya. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak menuju Gunung Pasir Iblis. 2 kilometer dari puncak gunung, King Ruo tiba-tiba merasakan kehadiran beberapa aura kultivator tingkat tinggi berjaga di tempat itu. Ternyata mereka benar-benar telah mengetahui jalur pelarian. King Ruo membatin sambil terus bergerak mendekati tempat itu dan memeriksanya. Sus, beberapa prajurit kota Gou mendekati King Ruo. Tuan, Anda memasuki kawasan terlarang. Prajurit, maksud Anda? Tanya King Ruo. Tuan, otoritas kota menyegel tempat ini. Jika Tuan tidak berkepentingan, silahkan pergi, ucap prajurit. Baik, tapi prajurit, King Ruo terlihat pura-pura bingung. Maaf Tuan, kami tidak bisa menjelaskannya. Tuan silakan menjauh. Baik, jawab King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, sambil bergerak menuju lembah panah iblis, King Ruo juga menyampaikan informasi itu pada kelompoknya yang lain. Setelah bergerak selama 5 jam, King Ruo tiba di lembah panah iblis, yang disambut oleh Yan Xiaoer dan rombongannya. Jenderal, ucap mereka menyapa King Ruo dengan hormat. Maaf membuat kalian menunggu lama, ucap King Ruo sambil duduk di bawah pohon dengan tenang. Jenderal, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Tang Yin. Orang-orang Mogui Tufu telah mengetahui jalur pelarian kita, dan mereka juga menyegel setiap gunung terpencil, jawab King Ruo. Apakah itu berarti strategi kita menggunakan gerbang teleportasi ternyata tidak efektif, karena mereka juga telah mengetahui jalur pelarian kita, bahkan mereka juga memiliki ahli mantra formasi. Karena kita tidak dapat kembali ke kota Ji, maka selanjutnya kita akan menuju kota Damen, ucap King Ruo. Baik, kami mengerti, tapi bagaimana dengan jalan kuno itu? Tanya Li Hui. Serahkan padaku. Yang perlu kalian lakukan saat ini adalah pergi ke kota itu. Dari tempat ini memerlukan 7 hari perjalanan, dan aku ingin semua tim bergerak menuju kota itu, jawab King Ruo sambil menatap Yan Xiaoer dan Li Hui. Lalu Jenderal, bagaimana dengan Anda? Tanya Yan Xiaoer. Aku masih ada sedikit urusan, dan aku akan menyusul. Selain itu, minta Jin Lang dan rombongannya untuk meninggalkan tempat itu, serta suruh mereka menghancurkan gerbang teleportasi yang telah mereka buat, ucap King Ruo. Baik Jenderal, jawab mereka sambil bergegas meninggalkan tempat itu. Setelah Yan Xiaoer dan rombongannya pergi, King Ruo masih terdiam di tempat itu memikirkan tindakan yang akan dia lakukan. Setelah menyerap pengetahuan Mogui Tufu, King Ruo mengetahui ada 2 kota yang memiliki altar kuno, salah satunya ada di kota Damen dan kota Anxi. Setelah berpikir cukup lama, King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu menuju kota Anxi. King Ruo terus bergerak meninggalkan wilayah kerajaan Gou menuju Ko Anxi, yang berjarak 4 hari perjalanan dari tempat itu. Tujuannya saat ini adalah selain mengalihkan perhatian kelompok yang mengejar mereka,
dia juga ingin menghancurkan altar jalan kuno yang ada di kota Anxi. Di tempat lain, Mogui Nan yaitu adik Mogui Tufu, yang telah tergabung dengan Menteri Yin Yansu beserta rombongannya, tiba di Gunung Panah Iblis. Dengan dukungan para ahli serta sumber daya yang melimpah membuat mereka dapat membuat gerbang teleportasi lainnya untuk tiba di setiap gunung yang mereka curigai sebagai jalur pelarian King Ruo dan rombongannya. Di tempat lain, 2 hari kemudian King Ruo tiba di kota kecil neraka daratan Daludiu dan beristirahat sejenak di kota itu. Sambil beristirahat di kota itu, King Ruo juga mengabari Yan Xiaoer dan rombongannya untuk tetap berhati-hati. Di penginapan sederhana, King Ruo menyamar dan menggunakan tampilan Lin Ran dengan aura Si Hong. Dia duduk dengan tenang sambil memperhatikan para tamu yang datang. Waktunya menebar isu, batinnya sambil menghampiri beberapa pemuda. "Saudara, boleh aku bergabung?" tanya King Ruo dengan ramah. "Oh tentu saja, silahkan saudara," jawab salah satu dari pemuda mempersilahkan King Ruo duduk pada kursi yang tersedia. "Sepertinya saudara orang yang baru," ucap King Ruo santai. "Benar saudara, kami memang baru saja tiba di kota ini." Mata King Ruo terlihat berbinar-binar. "Apakah saudara berasal dari kawasan ibu kota?" "Tidak juga, tetapi kami berasal dari kota Wenyi." "Jika demikian, saudara pasti tahu kekacauan yang sedang terjadi di ibu kota. Selain itu, apakah kabar hilangnya kedua pangeran dan tertangkapnya yang mulia kaisar itu benar?" Ucapnya dengan sengaja memperbesar suaranya. Tiba-tiba semua orang yang ada di dalam ruangan itu mengarahkan pandangannya berusaha untuk mendengar percakapan King Ruo dengan lebih serius. "Saudara, jangan bercanda," sang pemuda terlihat gusar. "Aku hanya memastikan, apakah berita itu benar atau tidak." King Ruo pura-pura terlihat kecewa. "Saudara jangan menyebarkan informasi yang dapat merusak suasana dan memperkeruh keadaan," ucap pemuda itu. King Ruo menggelengkan kepalanya sambil meninggalkan pemuda tersebut sambil berkata, "Berarti berita kekacauan yang terjadi di ibu kota dan tertangkapnya kaisar merupakan informasi yang benar." "Saudara, kamu," ucapnya berusaha menghentikan King Ruo. "Saudara, apakah ada yang salah? Jika berita itu benar harusnya saudara memberitahukan hal ini, karena dengan demikian kami dapat mempersiapkan diri terutama menghadapi situasi yang tidak terduga." Kekacauan yang terjadi di ibu kota dan kejatuhan sang kaisar akan membawa hal buruk terutama dari kekaisaran lain tidak akan tinggal diam dan memanfaatkan kesempatan ini, ucap King Ruo dengan gusar. Sang pemuda terdiam. Kata-kata yang baru saja dilontarkan oleh King Ruo terlihat benar dan masuk akal. Dia lalu menganggukkan kepalanya. "Sepertinya merahasiakan informasi yang sangat penting itu sangat salah," ucapnya sambil menatap para tamu yang lain. "Apa?" Semua orang yang ada di dalam ruangan itu begitu terkejut. Mereka tidak menyangka sebuah kekuatan yang sangat ditakuti ternyata telah mengalami kejatuhan. Setelah memastikan bahwa informasi itu benar, mereka lalu bergegas meninggalkan restoran penginapan tersebut. Dalam waktu singkat, informasi tentang kejatuhan Mogui Tufu menyebar dengan cepat, sehingga menimbulkan kepanikan dan ketakutan. Di tempat lain, King Ruo terus melangkahkan kakinya menyusuri jalan kota Daludiu dengan santai, sambil bergerak menuju gerbang selatan kota dengan tenang. Sepanjang jalan, King Ruo dapat melihat kepanikan di wajah semua orang yang berlalu lalang di sepanjang jalan itu. Berarti informasi itu telah menyebar dengan cepat, ucapnya senang. King Ruo yakin bahwa berita itu akan mengalihkan kelompok yang sedang mengejar mereka. Saat tiba di gerbang kota, King Ruo lalu dihadang oleh prajurit yang berjaga. "Tuan, kota ini telah dikunci, silakan kembali," ucap prajurit dengan tegas. "Prajurit, mengapa bisa demikian? Tuan muda, jangan bodoh. Anda mungkin sudah mendengar informasi di kota ini. Tuan kota tidak ingin berita itu keluar dan menyebar. Prajurit, untuk itulah aku harus keluar dari kota ini," ucap King Ruo sambil menunjukkan lencana klan Yin. "Tuan," ucap prajurit tersebut terbata-bata. "Aku harus kembali ke ibu kota dan memeriksanya," ucap King Ruo. "Baik tuan,
jawabnya sambil membuka pintu gerbang. Ingat, jangan membuka gerbang untuk orang lain. Kami mengerti Tuan, jawab prajurit itu dengan hormat. Setelah keluar dari gerbang kota, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergegas menuju kota Ansi dengan kecepatan puncaknya. 2 hari kemudian, menjelang pagi King Ruo tiba di kota itu. Di dalam kota, suasana tampak begitu tenang. Sepertinya berita itu belum sampai di kota ini. King Ruo membatin sambil menuju istana kota. Setelah berjalan cukup lama, King Ruo tiba di kawasan istana kota Ansi, yang dikelilingi oleh benteng setinggi 15 meter. Dengan santai, King Ruo lalu mendatangi pohon raksasa yang berjarak 25 meter dari benteng istana, dan bersembunyi di dahan pohon tersebut mempelajari situasi yang terjadi di tempat itu. Setelah mempelajari tempat itu sepanjang waktu, menjelang sore King Ruo lalu mengeluarkan Lin Ran dan rombongannya dari dunia jiwanya. Lin Ran, Lin Hu, kalian berdua buat gerbang teleportasi jarak pendek yang bergerak menuju utara kota. Kalian buat gerbang teleportasi di dalam kamar penginapan yang tidak jauh dari tempat ini. Sedangkan yang lainnya, kalian bergerak menyusupi setiap kedai dan restoran penginapan, ucap King Ruo sambil memberikan beberapa botol cairan bening pada mereka. Penguasa apa ini? Tanya Gong Yan. Ini adalah racun tanpa warna yang telah aku campur dengan racun peledak emosi. Cara kerjanya hampir sama seperti racun hati monyet, hanya saja racun ini lebih lambat. Masukkan racun ini di dalam minuman yang ada di setiap restoran ataupun kedai yang kalian jumpai, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab mereka. Ingat, tugas kalian hanya membuat pengalihan. Saat situasi benar-benar kacau, kalian pergi ke penginapan yang Lin Ran pasang gerbang teleportasi, dan tunggu aku di sana. Selain itu, jangan sampai terlibat dalam pertarungan, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab mereka sambil bergerak menyebar meninggalkan tempat itu. Sambil menunggu racun itu bekerja, King Ruo lalu mengeluarkan tuhai dari dunia jiwa, dan meninggalkan tempat itu. Mereka bergerak mengikuti beberapa prajurit yang sedang melakukan pengawasan di sekitar benteng istana. Tengah malam, aula istana, Ratu Ansinggan duduk bersama para menteri dan jenderalnya, dengan serius membahas kekacauan yang terjadi di ibu kota kekaisaran. Apa tindakan kita mengenai hal ini? Tanya salah satu jenderal. Yang mulia Ratu, sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh Menteri Moguinan, kita harus tetap menjaga rahasia ini. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri terutama untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga, seorang menteri menjawab. Ansinggan menganggukkan kepalanya. Baik, keamanan kota aku serahkan secara penuh pada kalian. Dan aku akan melindungi artefak kuno. Baik yang mulia. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba seorang jenderal memasuki ruangan. Jenderal, ada apa? Yang mulia, telah terjadi kekacauan. Jelaskan. Sang jenderal lalu menjelaskan situasi yang terjadi di dalam kota dengan rinci. Kekacauan itu terjadi di setiap restoran penginapan dan kedai-kedai sederhana. Orang-orang tersebut terlihat seperti keracunan lalu menyerang dan membunuh secara sembarangan. Apakah mereka terkena racun? Yang mulia, kami juga tidak mengerti. Ansinggan menggelengkan kepala. Karena pertemuan ini juga telah selesai, kalian semua urus kekacauan itu, ucapnya memberi perintah. Baik yang mulia, jawab mereka lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah semua orang pergi, Ansinggan juga meninggalkan aula istana menuju lorong bawah tanah yang ada di bawah aula istana kota. Kekacauan ini pasti sesuatu yang disengaja. Trik murahan, ucapnya sambil meninggalkan aula istana dengan tenang. Saat dirinya akan memasuki lorong rahasia yang ada di balik pintu utama istana, tiba-tiba seseorang menghampirinya dengan tergesa-gesa. Ibu, seorang gadis memanggilnya, menghampirinya dengan nafas tersengal-sengal. Kamu, ibu, telah terjadi kekacauan. Aku takut, ucapnya dengan tatapan memohon. Ansinggan hanya bisa menggelengkan kepala. Ayo ikut ibu, ucapnya sambil memberi perintah pada beberapa jenderal dan kultivator rahasia yang berada di tempat itu,
untuk menjaga pintu lorong, lalu membawa putrinya An Yu memasuki lorong yang menuju ruangan rahasia dengan tenang. Ibu, ini, ini adalah lorong rahasia. Leluhur kita telah menempatkan pusaka klan yang sangat rahasia di dalamnya. Maksud ibu, ini adalah gudang harta karun? Tanyanya. Tidak juga, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Perlindungan penuh yang diberikan oleh Yang Mulia Kaisar pada kota Anci yang kecil ini, itu karena keberadaan benda tersebut, ucapnya terus berjalan sambil menjelaskan. An Xinggan dan An Yu terus berbincang-bincang sambil memasuki lorong rahasia tersebut, hingga tiba di dalam ruangan yang cukup luas. Pada saat berada di dalam ruangan tiba-tiba An Xinggan mengerutkan keningnya, menatap putrinya An Yu yang terlihat tersenyum-senyum sendiri. Bukankah dia saat ini ada di kota Wenyi, batinnya? Bukankah kamu sebelumnya berada di kota Wenyi? Ibu, kota Wenyi saat ini juga dalam masalah, sehingga aku bergegas kembali pulang untuk melapor, namun aku tidak menyangka, jika kota ini juga mengalami kekacauan, jawabnya. An Xinggan menganggukkan kepalanya. Ibu, apakah ini benda yang ibu maksud? Ucapnya sambil menatap altar hitam yang ada di tengah ruangan itu. Benar, ini adalah gerbang teleportasi jarak jauh yang sangat kuat. Ibu, benda ini sangat kuno, apakah ini tidak akan bermasalah jika terus digunakan? Ini adalah artefak yang dibuat oleh para penguasa dunia neraka kuno. Menurut legenda, benda ini hanya ada 7. Selain itu, benda ini juga sangat kuat. Kamu tidak akan bisa merusaknya. Apakah benar demikian? Aku tidak yakin jika benda ini tidak memiliki kelemahan, ucap An Yu ragu. An Xinggan menggelengkan kepalanya, lalu duduk pada kursi yang ada di dalam ruangan itu. Ini adalah artefak tingkat Raja Dewa. Dengan kekuatanmu apakah kamu bisa menghancurkannya? An Yu menggelengkan kepalanya. Dulu pernah ada seorang ahli senjata membuat gerbang teleportasi yang sama, tetapi altar kuno itu mengalami kekacauan. Maksud ibu, senjata itu mengalami kegagalan di mana salah satu batu pondasi yang menopang altar itu selalu hancur setiap kali setelah digunakan. Apakah itu stabil dan tidak bermasalah? Tanya An Yu. Tentu saja bermasalah, sehingga tidak ada orang ingin menggunakannya. Namun ada orang-orang tertentu yang nekat menggunakan gerbang teleportasi kuno yang rusak tersebut. An Yu menganggukkan kepalanya. Ibu, apakah benda ini dapat diangkat atau dipindahkan? Tentu saja bisa, tetapi benda ini tidak bisa ditempatkan ke dalam cincin penyimpanan karena kekuatannya dapat menghancurkan cincin penyimpanan tersebut, jawabnya. Aku mengerti, ucap An Yu sambil memeriksa ruangan itu dan terlihat sedang mengirim pesan jiwa. Tidak lama berselang, tiba-tiba mereka merasakan aura yang sangat kuat, berusaha merangsek memasuki lorong dengan paksa. Ibu, ucapnya sambil bersiap-siap. An Xinggan dan An Yu segera mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Duar, ledakan dahsyat menghancurkan pintu lorong, bahkan mantra formasi yang melindunginya juga hancur begitu saja. Yuan Bai, teriak An Xinggan dan An Yu mengenali kera putih raksasa tersebut. Gror, kera putih itu meraung keras menatap An Xinggan dan An Yu dengan beringas. Pergi, dia bukanlah tandingan kita, teriak An Xinggan sambil mendorong An Yu untuk keluar dari dalam ruangan itu. Dengan segera, An Yu meninggalkan ruangan itu lalu diikuti An Xinggan. Sus, mereka melesat dengan kecepatan puncaknya meninggalkan ruangan itu. Di dalam ruangan, setelah An Xinggan dan An Yu pergi, Yang Bai, kera putih itu berubah menjadi King Ruo yang menyamar. Ternyata menggunakan teknik ini cukup melelahkan, ucapnya sambil mengeluarkan Yuan Bai dan Yuan Hei keluar dari dunia jiwanya. Karena kita tidak bisa menghancurkan benda ini, kalian berdua, angkat benda ini ke dalam dunia jiwa, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik penguasa, jawab kedua kera raksasa itu sambil mengedarkan kekuatannya. Wong, altar kuno itu bergetar. Dengan seluruh kekuatannya, Yuan Bai dan Yuan Hei langsung mengangkat altar kuno itu dan membawanya masuk ke dalam dunia jiwa King Ruo. Mereka berdua lenyap dalam kehampaan.
Selain mengambil altar kuno tersebut, King Ruo juga menguras gudang bawah tanah tersebut. Waktunya pergi, ucapnya lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, An Xinggan dan An Yu terus bergerak meninggalkan lorong dengan kecepatan puncaknya. Pada saat tiba di permukaan dan muncul di dalam aula istana, An Yu terus bergerak meninggalkan An Xinggan yang tiba-tiba berhenti di tempat itu. Apa yang terjadi? Lalu di mana para jenderal dan semua pelayan yang berjaga di tempat ini? Batinnya sambil mengawasi gerbang lorong rahasia yang tidak berpenghuni sama sekali. Saat sedang berpikir keras, tiba-tiba An Xinggan merasakan aura yang begitu kuat bergerak keluar dari dalam lorong, sehingga mau tidak mau dia kembali meninggalkan tempat itu. Sus, King Ruo muncul, sambil mengubah tampilannya menjadi prajurit istana yang dia tangkap sebelumnya. Di tempat lain, An Yu terus bergerak meninggalkan kawasan istana menuju penginapan gadis malam yang dijadikan oleh Lin Ran dan rombongannya untuk melarikan diri. Pada saat dirinya memasuki kawasan penginapan tersebut, An Yu tiba-tiba mengubah tampilan wajahnya menjadi tuhai, lalu memasuki penginapan tersebut dengan santai. Di dalam kamar penginapan, Lin Ran dan rombongannya yang duduk dengan tenang sambil menatap seorang gadis yang terikat terus meronta-ronta. "Saudara, aku Tuhai," suara dari balik pintu kamar memanggil Lin Ran dan rombongannya. Dengan segera Lin Song membukakan pintu kamar. "Saudara Tuhai, bagaimana?" tanya Lin Ran. "Tenanglah, misi berjalan dengan lancar," jawabannya sambil menatap An Yu yang sesungguhnya terikat. "Saudara, apa yang kita lakukan pada gadis ini?" tanya Lin Song dengan wajah sedih. "Saudara Lin Song, membunuhnya juga tidak ada manfaatnya bagi kita. Kembalikan saja ke kawasan istana." "Baik, aku mengerti," ucap Lin Song sambil meraih putri tuan kota itu dan membawanya keluar. Tidak lama setelah Lin Song meninggalkan tempat itu, King Ruo yang menggunakan tampilan prajurit istana muncul di tempat itu. "Penguasa," ucap Tuhai dan yang lainnya dengan hormat. King Ruo terdiam sesaat menatap rombongan itu dengan kening berkerut. "Di mana Lin Song?" Tuhai lalu menjelaskan bahwa Lin Song saat ini sedang mengembalikan An Yu, putri An Xinggan ke dalam kawasan istana. "Penguasa," ucap Lin Ran ragu. "Katakan." "Saudaraku Lin Song menyukai gadis itu," ucapnya. "Apa? Hai sekalian ini. Tunggu aku," ucap King Ruo lalu keluar dari kamar itu. Setelah King Ruo keluar, Lin Ran dan rombongannya menatap Tuhai. "Maaf," ucap Tuhai dengan rasa bersalah. Dari awal, Lin Songlah yang bertemu dengan gadis itu saat dirinya masuk ke restoran penginapan mewah yang berada di kawasan gerbang selatan kota. Lin Song yang mengetahui bahwa ternyata gadis itu adalah putri penguasa kota, dia lalu membawanya menemui Tuhai, dan Tuhai memanfaatkan kehadiran gadis itu untuk membantu King Ruo memasuki kawasan istana. Karena gadis itu terus melawan, Tuhai lalu mengikat dan menahannya tanpa memperhatikan reaksi dari Lin Song yang terlihat sedih. Yang membuat Tuhai merasa bersalah dan sedih adalah saat dirinya menggunakan teknik perubahan bintang. Ternyata An Yu juga menyukai Lin Song. Di tempat lain, kawasan istana, Lin Song terus menggendong An Yu, bergerak memasuki kediaman putri penguasa kota. Saat dirinya terus bergerak, tiba-tiba dia merasakan kehadiran aura yang begitu cepat mengikutinya. "Sus!" King Ruo dengan tampilan prajurit kota menghadangnya. "Penguasa," ucap Lin Song terbata-bata dengan rasa bersalah sambil melepaskan An Yu dari gendongannya dan berlutut. "Kau, sialan, kenapa menjatuhkanku?" ucap sang tuan putri menatap Lin Song dengan heran. King Ruo hanya menggelengkan kepalanya. "Lin Song, masuklah," ucapnya lembut sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwanya. "Oh penguasa, ini, kalian berdua masuklah," ucap King Ruo dengan tersenyum. Lin Song dan An Yu saling berpandangan, menatap King Ruo dengan ragu. "Aku akan sangat bersalah jika memisahkan kalian berdua. Nona An Yu, bagaimana dengan ibumu, apakah kamu?" "Tuan, terima kasih. Aku akan mengikuti kakak Lin Song," jawab sang putri dengan tatapan serius. "Baik, masuklah," ucap King Ruo.
Tanpa ragu, Lin Song lalu meraih tangan An Yu dan membawanya masuk ke dalam dunia jiwa King Ruo. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.